Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Sahabat-sahabat Gentanggo sekalian, hari ini adalah hari Rabu menggebu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, senantiasa memberikan kita kebaikan, dan senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Ini izin memberikan sharing terkait satu kata yang mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi saya, mengingatkan saya, dan mudah-mudahan bagi siapapun yang menyimaknya. Rabu menggebu berkah. Kita sering mendengar kata-kata berkah dalam setiap sesi atau dalam setiap aktivitas atau dalam setiap kegiatan. Biasanya kita berharap agar diberikan keberkahan. Jadi ketika berkah ini biasanya identik dengan doa kebaikan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, biasanya dengan barakallahu fiik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada engkau. Atau mungkin ada yang sedang milad, ada yang mengucapkan ataupun ada yang tidak. Biasanya ada yang mengucapkan, dan kalau dalam bahasa Arab biasanya barakallahu fi umrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di usiamu. Dan juga doa yang diberikan kepada orang ataupun pasangan yang baru saja menikah, itu juga doa keberkahan. Doanya seperti apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi engkau, barakallahu laka wa baraka alaika, dan keberkahan juga atas engkau, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan engkau berdua dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Jadi kita sering mendengar kata-kata berkah, sahabat-sahabat. Kita berharap rezeki kita berkah, kita berharap keluarga kita diberikan keberkahan, dan kita juga berharap setiap aktivitas yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Jadi sebenarnya apa pengertian dari berkah itu sendiri? Secara sederhananya, pengertian berkah yaitu bertambahnya nilai-nilai kebaikan, atau bahasa Arabnya ziyadatul khair. Setiap aktivitas yang kita lakukan ini menimbulkan kebaikan dan menambah kebaikan bagi lingkungan sekitar kita, maka itulah keberkahan. Rizki yang kita dapatkan selain bisa mencukupi bagi diri kita, mudah-mudahan bisa berkah bagi keluarga kita, bisa berkah bagi lingkungan kita, berkah bagi orang-orang yang menjadi jalan kebaikan bagi kita. Jadi sahabat-sahabat, berkah ini sebuah kata yang memang identik dengan doa dan identik dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi sebanyak-banyaknya manusia. Itu menunjukkan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang berkah, manusia yang memberikan banyak manfaat, manusia yang bisa memberikan banyak kebaikan bagi manusia lainnya, sahabat-sahabat sekalian. Apapun profesi, apapun jabatan, apapun posisi kita saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bisa memberikan kebaikan bagi yang lain, bukan hanya kebaikan bagi diri kita saja. Karena itu adalah konsep berkah. Sebagai pekerja, mudah-mudahan pekerjaan yang kita lakukan menimbulkan kebaikan bagi yang lain. Kita sebagai pedagang, mudah-mudahan tidak hanya memberikan rezeki bagi diri kita, tapi memberikan keberkahan rezeki bagi yang lain. Sebagai ibu rumah tangga, mudah-mudahan menjadi ibu rumah tangga yang penuh keberkahan bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya. Mudah-mudahan setiap apapun yang kita lakukan adalah penuh keberkahan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kata kunci dari berkah itu adalah nilai tambah.
bertambahnya kebaikan ataupun nilai tambah. Nah, ini ketika mendengar kata-kata nilai tambah, karena saya bekerja di instansi pemerintah yang ini sering menggaungkan kata-kata nilai tambah, sahabat-sahabat sekalian. Nilai tambah dalam apa? Nilai tambah dalam Indonesia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kekayaan sumber daya alam. Dan diantaranya adalah sumber daya alam dari mineral dan batu bara atau sumber daya dari bahan galian dari yang hasil kegiatan penambangan. Jadi saat ini sedang didorong bagaimana agar mineral dan batu bara ini memiliki nilai tambah. Memiliki nilai tambah. Nilai tambah bagi siapa? Bagi bangsa dengan negara, bagi masyarakat Indonesia, bagi perekonomian, pembangunan dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang nyambung antara berkah dan nilai tambah. Kalau untuk mineral dan batu bara, bagaimana caranya meningkatkan nilai tambahnya? Mungkin sudah kita mafhum, teman-teman mungkin yang bekerja di Kementerian SDM, sahabat-sahabat saya sudah tahu bagaimana caranya meningkatkan nilai tambah mineral. Mudah-mudahan untuk mineral, ya memang cara meningkatkan nilai tambahnya, mineral-mineral yang sudah digali, yang sudah ditambang, itu tidak langsung dijual ataupun tidak langsung diekspor dalam bentuk mentah yang mungkin harganya masih murah. Tapi dilakukan nilai tambahnya dengan cara diolah dan dimurnikan di dalam negeri sehingga mempunyai nilai kemanfaatan yang jauh lebih tinggi, sehingga mempunyai harga yang jauh dibandingkan dengan harga mineral mentahnya. Apalagi sampai dengan menjadi produk akhir ataupun end product, itu memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan hanya dijual dalam bentuk mentah saja, dalam bentuk mineral mentah saja. Sebagai contoh mungkin kalau semuanya mineral bauksit kemudian menjadi aluminium, itu menjadi sebuah nilai tambah, tidak hanya diekspor dalam bentuk bauksit. Tapi lebih luar biasa lagi, apalagi bauksit ini mungkin menjadi aluminium dan menjadi produk jadi yang ini dikelola di dalam negeri. Termasuk yang sekarang sedang ramai adalah nikel. Nikel ini menjadi salah satu komponen baterai yang mungkin ini tidak hanya diekspor dalam bentuk nikel mentah saja, tapi diolah dan dimurnikan di dalam negeri menjadi pembentuk komponen baterai listrik, dan ini menjadi end product, bisa menjadi mobil listrik. Dan di Indonesia hidup industri otomotif yang berbasiskan baterai ataupun electric vehicle, jadi mobil listrik seperti itu. Itu luar biasa. Ketika bertambahnya lebih banyak, melakukan nilai tambahnya lebih banyak, maka manfaat ataupun kebaikan yang didapatkan akan berlimpah. Itu terkait dengan nilai tambah dari mineral. Kemudian nilai tambah dari batu bara. Nilai tambah batu bara? Selain batu bara bisa dijual langsung sebagai konsumsi penggerak listrik tenaga uap PLTU, tapi batu bara juga bisa dilakukan nilai tambah di dalam negeri, bisa menjadi briket, kemudian yang saat ini sedang ramai menjadi substitusi dari BBM yaitu DME, dimethyl ether, kemudian bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk cold water mixture, jadi campuran dibentuk dalam bentuk cair seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, konsep berkah dan konsep nilai tambah ini merupakan konsep yang sangat erat kaitannya. Ya, kita berharap setiap sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa kita, oleh bangsa Indonesia, memberikan nilai tambah yang optimal bagi bangsa dan negara. Dan tujuannya apa? Tujuannya ya memang diharapkan setiap kekayaan yang kita miliki, setiap anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, memberikan nilai tambah dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu tujuan utamanya. Dan itu sangat kaitannya dengan berkah. Mudah-mudahan kita sebagai hamba senantiasa bisa melakukan sesuatunya dengan penuh keberkahan, dengan penuh nilai tambah. Dan ini saya coba kaitkan dengan semangat peningkatan nilai tambah yang ternyata ini sama dengan konsep berkah. Mudah-mudahan kita semangat untuk
melakukan peningkatan nilai tambah dengan semangat agar ini menjadi berkah. Berkah bagi bangsa dan negara, berkah bagi seluruh masyarakat ataupun warga negara Indonesia. Itulah sahabat-sahabat konsep berkah yang mungkin agak sedikit saya kaitkan dengan aktivitas pekerjaan saya di salah satu kementerian, di Kementerian SDM terkait dengan mineral dan batu bara. Demikian sahabat-sahabat sekalian sharing pada pagi hari ini. Rabu menggebu berkah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.